Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, harus baik. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, kita bertemu lagi pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan, kita alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Kepada Tisam, Ustazah persilakan memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Tadi Tubil. Doa selesai. Ya, alhamdulillah, semoga dengan berdoa kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Ilmu yang Ustazah sampaikan sampai kepada kalian dan bermanfaat untuk kalian semua. Baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ustazah mau ngecek dulu, ada yang tidak hadirkah hari ini? Ada siapa? Hadat. Kenapa Hadat tidak hadir? Sakit. Oh, sakit ya. Semoga kita doakan Hadat supaya dia cepat sembuh. Kita juga harus menjaga kesehatan supaya kita tidak jatuh sakit. Nah, supaya lebih semangat lagi, saya mau ajak kalian tepuk PPK. Masih ingat tepuk PPK? Masih. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, alhamdulillah masih semangat ya. Pagi-pagi kita harus tetap semangat. Supaya lebih semangat lagi, Ustazah mau ngajak kalian bernyanyi. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Halo Halo Bandung. Nah, sebelum bernyanyi, anak-anak silakan berdiri. Kita ikuti musik yang di video ya. Oke, baik, selesai ya lagunya. Ini merupakan satu lagu wajib nasional. Boleh silakan duduk. Ya, dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional ini kita menghormati para pahlawan yang telah berjasa untuk kemerdekaan negara Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Ustazah kalian mengecek apakah sudah rapi pakaiannya? Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Adakah sampah-sampah di sekelilingnya? Tidak. Tidak ada. Kalau ada boleh diambil ya, nanti dibuang. Tidak ada? Ya, baik. Selanjutnya Ustazah mau mengajak kalian untuk kegiatan literasi, membaca. Nah, ini ada teks di papan tulis, nampak? Nampak. Nah, mari kita lakukan kegiatan literasi. Silakan dibaca dalam waktu 2 menit. Silakan dibaca dalam hati masing-masing ya.
Sudah selesai? Nah, adakah yang berani menceritakan isi teks ceritanya tentang apa? Angkat tangan, Tisan. Pekerjaan orang tua. Iya, tentang pekerjaan orang tua. Ada siapa saja tokohnya di dalam cerita tersebut? Lia, Siapa? Ais dan Kapal. Lia dan Ustazah Palupi. Nah, dalam cerita teks ini ada tokohnya Lia dan Ustazah Palupi. Lia mendapatkan tugas untuk menceritakan pekerjaan orang tuanya. Ayahnya bekerja sebagai apa? Dokter. Kalau ibunya? guru. Nah, dari cerita ini, hari ini kita akan belajar mengenai tema 4. Ya, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-1. Ya. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari? Ada 5 ya. Pertama, menentukan unsur intrinsik cerita. Ada tokoh, sifat, dan latar. Kemudian yang kedua, menyajikan 3 unsur intrinsik cerita. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasi jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi. Yang keempat, menganalisis jenis-jenis pekerjaan. Yang kelima, menyajikan hasil identifikasi dari jenis pekerjaan yang kalian peroleh. Ini untuk materi pertama tentang unsur intrinsik cerita. Boleh dicatat, kalau ini penting bagi kalian boleh dicatat ya. Sambil Ustazah jelaskan, boleh mencatat. Nah, materi hari ini ada tentang unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita itu ada 7. Yang pertama, tema. Pertama, tema ya. Tema ini apa sih, Ustazah? Tema ini adalah ide yang ada di dalam cerita. Contohnya yang literasi kita baca tadi itu tentang pekerjaan orang tua. Ada lagi temanya bisa boleh sekolah, bisa lingkungan alam, itu merupakan tema cerita. Kemudian yang kedua ini apa? Latar. Ya, 100 Zaidan ya, yang lainnya masih menulis, gak apa-apa. Perhatikan dulu baru menulis. Yang kedua ini latar. Latar ini apa? Ada yang tahu dimaksudnya latar? Nggak ada? Latar ini adalah keterangan tempat atau waktu. Contohnya dalam cerita tadi di mana tempatnya? Di sekolah. Iya, Vina, 100. Ya, latar tempat cerita tadi itu adalah di sekolah. Kemudian yang ketiga, tokoh. Ya. Ketiga, tokoh seperti yang kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Tokoh ini adalah orang yang berperan dalam cerita. Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu, ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Kemudian selanjutnya yang keempat, penokohan atau watak. Nah, ini watak masih ingat ya, watak ini adalah sifat dari tokohnya tadi. Sifat tokohnya ada yang antagonis, ada yang protagonis. Kemudian ada alur. Alur ini adalah rentetan ceritanya dari awal hingga akhir. Kemudian yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah bukan padang tapi pandang ya. Sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cerita dari penulis itu apakah dari sudut pandang penulis atau sudut pandang orang kedua atau ketiga. Dia menceritakan si penulis sendiri atau menceritakan orang lain. Kemudian yang terakhir itu amanat. Amanat itu ada yang tahu apa amanat? Resa? Amanat itu apa? Ada yang tahu? Yang lain? Nggak ada. Amanat ini adalah pesan. Pesan yang ingin disampaikan dari cerita. Sampai sini paham? Paham. Saya ulangi ya, unsur intrinsik cerita ada 7. Yang pertama tema. Ceritanya bercerita tentang apa? Tentang sekolah atau tentang pekerjaan atau tentang alam. Kemudian yang kedua, latar. Latar ini keterangan tempat atau waktu. Tempatnya di sekolahkah, di rumahkah, atau di pasar. Waktunya sore atau pagi atau siang. Kemudian yang ketiga ada tokoh. Tokoh ini ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Kemudian ada yang keempat, watak tokoh. Watak tokoh itu adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh. Ada protagonis dan antagonis. Kemudian ada alur. Alur itu adalah rentetan
cerita dari awal hingga akhir. Yang keenam ada sudut pandang. Penulis menceritakan si penulis sendiri atau menceritakan orang lain. Kemudian yang terakhir itu ada amanat. Itu amanat adalah artinya pesan yang ingin disampaikan penulis. Sampai sini paham ya? Nah, untuk lebih kalian memahami lagi tentang unsur inti cerita, ada sebuah teks. Nampak tulisannya? Nampak. Nah, kita akan cari unsur-unsur instruksi dari teks ini ya. Sebelum kita mencari unsur instruksinya, coba Faris, dari sana nampak tulisannya? Nah, silakan dibaca paragraf pertama. Faris sakit tenggorokan? Batuk, oh ya, ganti aja, ganti. Ayin, silakan dibaca paragraf pertama. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Semarang di pelosok Kabupaten Gerobangan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik baik sifat maupun kecerdasannya. Ya, terima kasih Ayin. Pak Weli adalah seorang kepala sekolah di sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik baik sifat maupun kecerdasannya. Arum, nampak Arum tulisannya? Ya, silakan dibaca paragraf kedua Arum. Sudin adalah penduduk asli Gerobokan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Pak Weli ingin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Ya, terima kasih Arum. Paragraf kedua ini Sudin adalah penduduk asli Gerobokan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Tisam, nampak tulisannya di depan? Ya, coba dibaca paragraf ketiga. Hingga suatu sore, terlintas ide di benaknya, di pandangannya kebun pisang. Di belakang sekolah, hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru penjaga sekolah serta murid kelas 4. 5 dan 6 mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara. Bendera, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan serta Ketua RW dan Ketua RT diminta datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Apa yang direncanakan Pak Weli? Ya, dari paragraf ketiga ini, suatu sore dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah itu hampir semuanya sudah mau siap panen ya. Kemudian esoknya Pak Weli mengumpulkan guru penjaga sekolah serta murid kelas 5 untuk memanen pisang. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin, pada saat upacara bendera, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Supaya untuk apa? Karena Pak Weli ingin melelang pisang yang ada di sekolahnya. Paragraf terakhir, Melan nampak? Ya, tolong dibaca suaranya yang keras ya. Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatih untuk menjadi petugas lelang. Siap calon pembelinya. Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundang sebelum lelang dimulai. Ia sampaikan bahwa dari hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri, tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati.
Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Ya, terima kasih Melan. Nah, di pada keempat ini diceritakan bahwa dengan lelang pisang tadi, biaya yang digunakan nanti untuk memberangkatkan Sudin mengikuti lomba berpidato. Alhamdulillah lelangnya berhasil, banyak yang membeli pisang-pisang dari sekolah. Kemudian Sudin bisa berangkat mengikuti perlombaan. Pada terakhir didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Baik, ini merupakan cerita Pak Weli di Sekolah Dasar Cemara. Nah, dari teks ini mari kita gali unsur-unsur intrinsik teks cerita. Yang pertama tadi ada tokoh. Nah, coba perhatikan lagi. Ada siapa saja tokohnya di dalam cerita ini? Pak Weli. Satu-satu, siapa yang berani angkat tangan? Ayo, Rahesa. Pak Weli. Terus Sudin. Pak Seto. Para pejabat. Ya, 100 Resa. Ada Pak Weli, ada Sudin, ada Pak Seto, dan para pejabat. Itu merupakan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian sifat tokohnya. Pak Weli bagaimana sifat tokohnya? Apa? Ya, 100 untuk Zakia. Protagonis. Protagonis itu artinya apa? Tokoh yang baik. Yang baik. Kemudian yang tokoh kedua, Sudin. Tokohnya bagaimana sifatnya? Coba boleh dibuka bukunya dicari. Tokohnya apa kira-kira? Sudin. Tidak terlalu diceritakan di sana ya dalam cerita. Tapi karena dia itu membanggakan sekolah, dia berarti sifatnya protagonis. Protagonisnya bagaimana? Dia cerdas. Kemudian ada Pak Seto. Pak Seto mengawani Sudin ke kota. Berarti apa namanya? Tokohnya. Tokoh protagonis apa antagonis? Protagonis. Sifatnya? Baiknya bagaimana? Mendampingi Sudin. Mendampingi Sudin. Pak Seto mendampingi Sudin berarti sifatnya Protagonis. Oke, perhatikan lagi ke papan tulis. Perhatikan lagi ya. Tadi tokohnya Pak Sudin, Pak Seto, Pak Weli, Sudin, dan Pak Seto. Sifatnya Pak Weli. Ya, halaman berapa bukunya? 50. Dah. Nah, Pak Weli tokohnya protagonis karena dia mau berjuang untuk memperjuangkan Sudin untuk ikut berlomba. Pak Seto juga baik, dia mau menemani Sudin untuk berlomba di kota. Si Sudin bagian tadi protagonis juga karena dia cerdas dan baik. Kemudian yang ketiga, latar tempat. Kira-kira cerita ini latar tempatnya di mana? Di sekolah. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, unsur cerita tadi ada 7. Tokoh, tema, alur, sifat, latar, sudut pandang, dan amanat. Yang kita bahas hari ini ada 3. Tokoh, latar, dan sifat. Tokohnya tadi Pak Weli, Sudin, dan Pak Seto. Sifatnya protagonis. Latarnya di sekolah. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, salah satu usaha Pak Weli itu adalah tadi melelang pisang ya. Tadi Pak Weli melelang pisang untuk membawa Sudin berlomba pidato di kota. Biaya digunakan untuk berangkat. Nah, salah satu usaha yang dilakukan Pak Weli yaitu dengan melelang pisang, itu merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi. Menjual pisang itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Ada yang tahu artinya kegiatan ekonomi itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Nah, supaya kita tahu, kita perhatikan video berikut. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi
adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contohnya, petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi. Selanjutnya, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Pelaku kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi, toko membeli beras dari petani dan menjualnya ke konsumen. Selanjutnya, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi, kita membeli beras dari toko untuk kita konsumsi atau kita makan. Baik, ini video tentang kegiatan ekonomi. Dari video tadi, ada yang tahu apa arti kegiatan ekonomi? Menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kurang tepat. Ada yang lain? Nah, supaya paham ini ya. Kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba ulangi, Raisa. Adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, 100 untuk Raisa. Nah, kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan bekerja. Nah, kegiatan ekonomi ini ada 3 jenisnya. Yang pertama, produksi. Coba Zaidan, apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Ya, 100 untuk Zaidan. Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Orang yang tadi disebut apa? Produsen. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua, kegiatan konsumsi. Coba Rizky, apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan nilai barang atau jasa. Ya, 100 untuk Rizky. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan nilai barang atau jasa. Contohnya apa? Kita membeli barang atau membeli makanan. Itu merupakan salah satu contoh kegiatan konsumsi. Kalau orangnya disebut konsumen. Baik, yang ketiga. Ketiga adalah kegiatan distribusi. Coba Wahyu, apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Ya, kalau distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang pertama adalah produksi, kegiatan menghasilkan barang. Kemudian kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, konsumsi. Ketika sudah di pasar kita membeli barang, atau di toko kita membeli barang, itu contohnya. Sampai sini paham? Oke, ada 3 ya kegiatannya: produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang produksi tadi apa? Kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, ada yang tahu? Contohnya petani. Petani itu menghasilkan apa? Padi. Kemudian yang kedua, konsumsi, kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai barang atau jasa. Contohnya apa? Membeli beras, membeli makanan, nasi, pakaian, dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Ada yang tahu contohnya apa? Distribusi? Menjual barang. Apa? Menjual barang. Contohnya pedagang. Pedagang mengambil beras dari petani, kemudian dijualkan ke pasar untuk dibeli konsumen. Oke, paham ya sampai sini?
Nah, sekarang kita mempelajari jenis-jenis pekerjaannya berdasarkan 3 jenis kegiatan ekonomi tadi. Coba Ustazah ulangi ya. Kegiatan ekonomi ada 3. Apa aja yang pertama? Produksi, distribusi, dan konsumsi. ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaannya yang ada pada 3 kegiatan ekonomi. Nah, jenis-jenis pekerjaan itu dibagi menjadi 2. Ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Yang menghasilkan barang itu contohnya adalah petani. Petani menghasilkan jagung, padi, buah, dan sayuran. Terus yang kedua ada perajin. Perajin menghasilkan apa? Barang kerajinan seperti tembikar, lukisan, patung. Oke, itu ya contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, yang kedua jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya adalah sopir yang mengantar penumpang ke tempat tujuannya atau mengantar barang ke tempat tujuannya. Kemudian yang kedua ada tenaga kesehatan. Contohnya tenaga kesehatan apa? Memeriksa pasien. Memeriksa pasien. Terus apa? Menolong pasien. Selain tenaga kesehatan ada banyak kan? Apa jadi sebutnya itu yang pertama? Dokter, terus suster, bidan, ada lagi? Perawat. Tugas mereka adalah merawat pasien. Nah, ini contoh yang Ustazah dapat. Coba Ustazah mau nanya sama kalian. Pekerjaan orang tua kalian kan beda-beda nih. Ya, Ustazah mau nanya, adakah yang kerjaannya sebagai dokter, petani, guru? Oh, petani ada, guru ada. Kemudian ada yang kerjaan di barbershop, pemotong rambut? Nggak ada. Ada yang di dinas kesehatan? Ada di dinas kesehatan. Kerjanya apa? Perawat. Oh iya, Ica, ayahnya apa ibunya? Ibunya perawat. Kemudian Bara? Ibunya kerjanya apa? Nggak tahu. Kalau Aru? Ibu rumah tangga. Kalau ayah? Petani. Coba Rizky. Kalau Rizky pekerjaan orang tuanya apa? Apa? Pedagang, ya. Kalau Bentar? Guru. Vina? Kenapa menunduk? Vina, pekerjaan orang tuanya apa? Pedagang. Terus Rahel? Petani. Nah, kita berbeda-beda ya pekerjaan orang tuanya. Semuanya ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang guru, ada yang perawat tadi. Nah, dari semua itu ada 2 jenis pekerjaan, yang satunya menghasilkan barang, satu menghasilkan jasa. Coba tadi Bentar, orang tuanya adalah guru. Kalau guru berarti pekerjaannya di bidang barang atau jasa? Jasa. Terus tadi Ica, pekerjaan orang tuanya adalah perawat ya. Kalau perawat itu di bidang jasa atau barang? Jasa. Kemudian tadi yang petani Rahel ya? Rahel sama Arum. Oh ya, Rahel. Petani tadi pekerjaan orang tuanya ya. Kalau petani di bidang barang atau jasa? Barang. Sampai sini paham? Paham ya. Ada 2, ada pekerjaan di bidang jasa, ada yang pekerjaan di bidang barang. Kalau barang berarti dia menghasilkan sebuah barang. Kalau jasa hanya menggunakan jasanya saja. Oke? Nah, baik. Selanjutnya kita Ustazah mau ngajak ice breaking. Oke, permainan ya. Permainannya namanya tembak dor. Ya, nama permainannya tembak dor. Gimana tembak dor? Ketika Ustazah bilang dor, dijawab dor. Coba praktek ya. Dor. Nah, coba. Dor. Yang ditunjuk yang jawab ya. Ustazah ulangi. Dor. Oke, itu kalau Ustazah bilang dor dijawab dor. Sekarang Ustazah bilang dor. Jawabannya apa? Bukan, jawabannya kok gitu ya. Ya.
Kalau der jawabannya A. Oke. Ulangi ya. Der. Semangat dikit. A gitu. Coba ulangi. Der. Oke. Der. Ya, sip. Der. Kemudian yang kelompok Resa, der. Iya, ini kalau der. Iya sip. Nah, kalau der dijawab der, kalau der dijawab A. Terus ada der. Nah, jawabannya apa? Nggak kena gitu ya. Der jawabannya nggak kena, oke? Oke, coba der. Ya, kurang ekspresif ya kelompok ini ya. Kelompok Tisam. Der. Oke, semangat lagi ya. Kelompok Arum. Der. Kelompok Resa. Der. Nggak kena. Oke, semangat kelompok Resa. Kelompok Ayin. Der. Oke, sekarang agak cepat terus usaha kelompok tunjuk kelompoknya itu yang bersuara. Usaha acak ya. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Der. Ya, masih konsentrasi. Siap. Konsentrasi Dimulai. Der. Nggak kena. Iya, kurang konsentrasi kelompok Raisa. Kalau der jawabannya apa? A. Gitu ya. Konsentrasi dimulai. Der. Jangan nunduk, nanti kalau nunduk nggak tahu. Ulangi ya. Der. Nggak kena. Iya, pintar. Udah konsentrasi berarti. Der. Kok duluan? Jangan duluan. Nggak konsentrasi berarti. Ulangi ya. Konsentrasi dimulai. Oke, konsentrasi. Saya tunjuk kelompoknya harus siap. Der. Wah, lamanya ininya responnya. Konsentrasi ya. Der. Ah, responnya lama, nggak konsentrasi. Konsentrasi ya. Kalau der jawabannya der. Kalau der jawabannya A. Kalau der jawabannya nggak kena. Oke, semangat dikit. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Konsentrasi dimulai. Der. Marah. Konsentrasi marah. Der. Oh iya, masih konsentrasi, bagus kalau satu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Materi kita sudah pelajari. Ustazah mau mengajak kalian untuk mengerjakan tugas. Nah, sebelum mengerjakan tugas, kita bagi kelompok dulu ya. Silakan duduk di tempat kelompok yang sudah kita tentukan kemarin. Ya, pindah. Ya. Silakan pindah ke kelompok yang sudah ditentukan. Hati-hati, banyak kabel, jalannya gantian ya. Ya. Sudah? Sudah ada kelompoknya masing-masing? Duduknya sama-sama ya. Baik, Ustazah bagikan LKPD ya. Sebelum Ustazah bagikan LKPD, nah, Ustazah bagikan LKPD. Sebelum Ustazah bagikan LKPD, Ustazah bagi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
Kelompok 4. Kelompok 1 ketuanya siapa? Mau dipilih? Raisa aja. Oke, kelompok 1 ketuanya Raisa. Kelompok 2 Eyin. Kelompok 3 Zaidan. Zaidan aja ya ketuanya. Kelompok 4 Faris. Oke, ini Ustazah bagikan LKPD. Oh, ini kelompok 1 benar. Kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oh, maaf. Boleh duduknya hadap ke belakang supaya nanti diskusinya enak. Kursinya diubah ke belakang ya. Sudah duduknya yang rapi? Sudah nyaman duduknya? Nah, dengarkan penjelasan Ustazah dulu. Cara mengerjakannya sama seperti yang kita kerjakan kemarin. Pertama, tulis nama kelompok. Kemudian dibaca langkah-langkah atau petunjuk mengerjakan. Kemudian di bawahnya ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kegiatan 1 dikerjakan dulu, dibaca teksnya, baru dijawab pertanyaannya. Kemudian di kegiatan kedua, perhatikan kelompok 3. Kegiatan kedua dibaca juga perintahnya ya, petunjuk mengerjakan. Kemudian ada gambar, perhatikan nanti nggak tahu. Ini ada gambar, ada 3 gambar. Di kolom pertama ini kalian sebutkan jenis pekerjaannya. Sebutkannya bagaimana? Dari kartu kata yang ada di belakang. Nah, kalian cari jenis pekerjaan yang sesuai dengan gambar. Paham sampai sini? Nah, kemudian di kolom kedua, perhatikan ya. Di kolom kedua, cari kata-kata tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tadi ada 3 tadi. Konsumsi, distribusi, dan produksi. Cari di sini, kemudian mana yang cocok dengan gambarnya. Oke, paham sampai sini? Paham. Baik, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Tidak ada yang sibuk sendiri ya. Diskusi bersama-sama. Waktunya 20 menit cukup ya? 20 menit, 30 menit? Oke, baik, 30 menit waktu mengerjakannya. Ya, yang kartu katanya nanti digunting. Dicari dulu kata yang tepat, baru digunting. Boleh dilepas kartu katanya supaya enak guntingnya. Jangan digunting itu saya. Ini aja. Bentar ya. Iya, sebentar sayang. Kerjanya dibagi-bagi. Kamu kelompok 4 kan? Maaf ya. Nah, ini perhatikan dulu gambarnya. Ada gambar apa? Ini nggak benar ada. Perhatikan dulu sama-sama gambarnya tuh. Ini apa nih? Yang pertama, petani. Cari yang tulis petani apa dia? Ditandai dulu boleh. Petani apa? Petani buah, ada tandai di sampingnya. Tandai dulu pakai pena boleh. Tandai di sini, di bulut apa dia apa? Jangan digunting dulu. Nah, terus yang 2 apa gambarnya? Yang kedua gambarnya apa ini? Chef, dilingkari di sampingnya, nanti tinggal dipotong gitu ya. Oke, yang terakhir ya ditandai. Oke, dan nanti dipotong, ditempel di kolom pertama. Kemudian kolom kedua kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonominya apa? Kalau petani kan ada 3 tadi. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Nanti dicari ya. Bagi-bagi boleh. 3 orang ngerjakan yang pertama, 3 orang ngerjakan yang kedua. Hadirnya di situ. Ya. Hadirnya ditulis. Ya, sini. Hadir kan tidak hadir, itu tidak ditulis. Jangan gitu. Paham cara mengerjakannya ya?
Nanti kalau tidak tahu tanya sama Ustazah. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Nggak muat tambah di bawahnya sayang. Kalau namanya nggak muat tambah di bawahnya ya. Kelompok 2, kenapa sih ibunya nyoret sayang? Boleh berbagi tugas. Ini kan ada 2 kegiatannya, ya kan? Ya dibaca dulu sama-sama. Suaranya nggak keras nggak apa-apa supaya temannya denger, ya. Jika ada yang tidak paham, boleh bertanya ke Ustazah ya, jangan diam saja. Hati-hati menggunakan guntingnya ya. Jangan sampai tangannya terluka. Kelompok 1 sudah sampai mana? Dibacanya yang keras sayang supaya teman-temannya tahu. Dibacanya yang keras. Apa? Biar tahu, biar paham. Oke, nggak apa-apa. Nomor 3 membahas apa? Kok bahas pramuka? Iya, petani apa kira-kira? Ada macam-macam kan petaninya? Petani beras. Petani beras? Coba perhatikan baik-baik, petani apa itu? Apa yang sedang dibuatnya? Ditandai dulu boleh, jangan langsung digunting, nanti lupa hilang ya. Gak apa-apa, disimpan ya. Kalau dipotong atau langsung tempel juga boleh. Nah, langsung tempel aja biar tidak hilang. Kecil aja. Ya, kecil aja pakai guntingnya sayang, hati-hati. Pakai guntingnya. Ini apa sih? Ditandain aja, bentar. Ini kan gambarnya apa? Menjual sayur. Ditandain, nanti biar yang gunting temennya. Tandai pakai pena. Guntingnya ada 2 sayang ini. Nah, tuh boleh digunting dulu. Tandain dulu boleh. Digunting, jangan sampai hilang tapi ya, harus digunting. Hati-hati. Ya, yang kedua ini kegiatan ekonominya, distribusi, konsumsi atau produksi. Ya, petani kira-kira kegiatannya apa? Oke? Kelompok 2 bagaimana? Masih proses ya. Ya? Tadi Ada. ada pasti. Produksi Ini nama kartu katanya nggak apa-apa. nggak usah dipotong. Kepotong nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Produksi, distribusi, konsumsi ada 3 ya. Hati-hati pilihan katanya. Sama nggak produksi sama produser? Sama atau beda? Coba, produksi dan produser beda atau sama? Beda.
Hati-hati. Ya. Iya, Ica. Iya. Perhatikan gambarnya dulu. Gambar yang pertama apa? Kemudian konsumen. Bukan. Yang pertama, kolom pertama itu adalah pekerjaannya. Pekerjaannya apa kira-kira? Iya, apa? Cari di kolom kata-kata, kartu kata. Mana yang cocok? Ya. Kemudian kolom kedua baru kegiatan ekonominya. Distribusi, produksi, atau konsumsi. Ditandain di sini boleh, baru dipotong biar nanti tidak hilang ya. Yang pertama bukan ada nggak kata-kata konsumen di sini? Nanti dicari ya. Ada, boleh nanti. Ditandai supaya nanti tahu mana yang dipotong. Yang pertama konsumen kan, ditandai nomor 1 apa nomor 2 gitu boleh juga. Terus dia jenis kegiatannya apa? Apa coba? Kalau konsumen kegiatannya apa? Konsumsi atau distribusi atau produksi? Konsumsi. Ayo diskusi sama-sama ya. Biar tahu nanti, biar paham. Nggak apa-apa, dibuka aja bukunya. Boleh cari di buku jawabannya kalau tidak tahu ya. Kalau kalian bingung, boleh cari jawabannya di buku. Dibuka bukunya, dicari. Nggak ada konsumsi. Coba cari baik-baik kata-katanya yang sesuai dengan gambar. Ya. Apa? Pekerja buruh. Dia bekerja di pabrik biasanya kalau pekerja buruh. Ya. Ya, petani apa? Tapi perhatikan baik-baik. Di sana di kolom kata-kata itu ada banyak petani. Petani buah, petani sagu. Coba ya, baik. Berarti petani yang mana yang cocok? Boleh dibagi dua sayang, itu ada 2 kegiatan itu. Kan banyak nih orangnya, ada 2 kegiatan, dibagi aja. Dicabut dulu, nanti disambung lagi. Pelan-pelan nyabutnya ya, jangan sampai sobek. Nih Hasna ya. Sudah? Oke. Kelompok 4. Apa itu bukunya penuh dengan coret-coret? Disimpan ya bukunya. Kita tidak menggambar dulu hari ini. Kita mengerjakan tugas IPS dan Bahasa Indonesia. Ya? Nggak ada. Yang mana yang nggak ada? Petani kerja. Iya. Iya, petani apa? Di sini ada nggak pilihannya? Di kartu kata. Kalau tidak ada berarti petani saja. Sayur, petani buah. Petani buah. Sama petani. Nah, berarti ya terserah kalian, nanti kita koreksi sama-sama. Betul atau salah? Terakhir kita koreksinya ya. Mana petani kerja? Boleh berbagi tugas. Gunting kan ada 2. Aku di sini kerja. Ya, nanti kamu yang nempelin, nggak apa-apa. Kamu yang nempel sih. Produksi, konsumsi, distribusi.
Konsumsi nggak ada? Adanya konsumen. Oh. Coba salah tidak. Oh iya salah berarti ya. Ya. Ya silakan. Konsumsi ada ya? Iya benar. Berarti coba dibuat sendiri aja, kotak konsumsi tulisannya gede-gede nanti ya. Produksi, konsumsi, distribusi. Ya Wahyu juga nggak apa-apa. Bentar ya, ini kelompok 3. Aska Bentar, Aska Bara. Kemudian ada Zaidan, ada Rizky. Terafit ya? Ada nggak masuk ya? Jangan siul sayang. Rizky, Muhammad Rizky. Sudah. Iya sayang. Nanti kita koreksi sama. Kelompok 1 aman? Aman. Kelompok 4. Panji boleh yang nempel sama Hafiz. Kan Nabil sama Wahyu motong-motong. Berarti yang nempel Panji sama Hafiz ya. Yang nulis Tisam sama Faris. Ahmad Faris. Kemudian Syahadat nggak masuk tadi ya. Tisam, Hafiz, Nabil kelompok 4 juga ya. Panji kelompok 4. Dibuat aja nggak apa-apa kotaknya. Ini kan berapa senti nih? 1,5 cm. Dan dari sini boleh. Mungkin gini saya. Dari sini ya, 1,5. Dari sini. Nah. Ini juga. Tadi kan dari sini. 1,5-nya mana? Nah, titik lah. Nah, tinggal kasih garis kotak-kotak. Nanti tulisannya syukrani kok bisa ya. Ustazah mohon maaf ya, ternyata di kartu kata tidak ada kata-kata konsumsi. Nanti dibuat sendiri ya kata-kata konsumsinya. Ya nanti dibuat di kertas bawahnya kan masih banyak yang kosong. Dibuat sendiri konsumsinya ya. Arsitek. Yang membuat mendesain bangunan, arsitek. Kelompok 1 sudah sampai mana? Ya dibuat, boleh. Distribusi sama distributor berbeda. Distributor itu orangnya. Kegiatannya apa? Iya pedagang ikan. Kegiatan ekonominya apa? Distribusi. Di sini nggak ada distribusi. Nah, dibuat di bawahnya ya sayang. Itu nggak usah disobek biar nggak hancur kertasnya, nanti tumpuk aja. Ya udah, hati-hati pelan-pelan. Nah, pelan-pelan ya. Elvina. Oh, Melan kerja sama-sama ya. Waalaikumsalam. Dari mana Vina? Oh, DAK. Arum kelompok 1 juga ya, Arum. Ya. Rahel kelompok 1. Ya. Apa? Ya, silakan. Jasa tadi. Ya, dia kan sopir mengasihkan jasa. Kira-kira distribusi nggak ada. Buat kotaknya di bawah sayang. Ini ada distributor ya. Salah Kaza juga belum buat kayaknya. Distributor ada.
Kalau distribusi orangnya, kegiatan ekonominya distribusi kan? Ya, karena tidak ada, buat di bawah sini. Ada Bang Haris nggak? Ada. Buat kotak, buat tulisannya. Ya, silakan. Distribusi, buat tulisan distribusi. Caranya gimana biar rapi? Nah, sini Tata ajarin. Dari satu, mana nih satu? Waduh, kebalik salah. Ini ukurannya berapa nih? 1,5 ya? Ya kan? Kita dari 5 nih ya. Kita kasih jarak sini. 1,5-nya ini berapa? Di sini bukan? Iya. Iya, sini kan? Nah, lurusin aja di sini juga. Yang kelima tadi kan? Di tadi angka 3 ke 1,5-nya. Itu buat kotak. Terus jalannya distribusi. Ya. Bukan protagonis antagonisnya, tapi lebih ke dia cerdaskah, pintar, atau suka menolong, suka membantu. Nah, ya. Untuk sifat tokohnya jangan sebutkan protagonis atau antagonisnya ya, tapi lebih rinci. Suka menolong, suka membantu, atau cerdas boleh. Pendengki, pemarah boleh ya. Jangan hanya baik dan jahat. Kalau baik dan jahat nanti salah. Kerjakan sama-sama. Ini kenapa ada temen yang nganggur? Lagi gunting. Tadi katanya Nabila, Zakia sama Kila yang gunting. Ya, sini gantian. Oke. Maaf ya, ternyata sudah kurang teliti sama kartu katanya. Ini kalau nggak ada katanya berarti kalian tulis sendiri di bawah. Kan masih ada kata kosongnya. Ya. Kalau tidak ada kata-katanya. Iya, masihkan barang. Berarti dia produksi juga tidak ada di situ ya? Iya. Berarti dibuat di bawah ya. Produksi, konsumsi, dan distribusi. Waktunya 10 menit lagi ya. 10 menit. Duduknya yang salah sayang. Jangan dinaikkan ke kursi ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak? Aman? Kebingungan? Apa yang bingung? Kotaknya siapa? Sinurin. Sinurin. Ya, kira-kira cerita itu gimana?
pekerja keras, berwibawa, jujur. Apa? Nggak apa-apa. Ambil yang penting aja, nggak penting dibuang nggak apa-apa. Kepotong nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sampai kepotong. Kegiatan ekonomi itu ada 3, apa aja coba? Sudah selesai. Ya, kelompok 1 selesai ya. Kelompok lain 7 menit lagi. Produksi, konsumsi, distribusi. Sudah kelompok 3? Belum? Kelompok 4? 7 menit lagi ya? Ya? Dikit lagi? Oke. Ya? Ya, yang presentasi ketuanya ya. Gimana? 1. Tergantung cerita, ada berapa tokoh di situ? 1 ya udah. Jadi 1. Iya. Iya. Jangan dilempar. Kenapa ada kesulitan? Gimana? Sampai mana? Sudah yang lembar pertama? Oke, yang lembar kedua, sopir, petani. Apa yang terakhir sayang? Jual sayur. Kemudian ini kegiatan ekonominya. Distribusi. Ayo. Konsumen atau konsumsi. Nomor 2 selesai. Ya, kita tunggu ya. Konsumsi. Kemudian yang ini, ketiga, konsumsi. Ya, di sana kalau tidak ada dibuat tulisannya ya di kotak itu. Enggak ada. Iya, karena tidak ada dibuat ya. Konsumsi sama konsumen sama atau beda? Beda, berarti dibuat konsumsinya. Kelompok 4 sudah? Apa? Sifatnya ada jujur, berwibawa, pantang menyerah, cerdas, apa lagi? Kalau dari cerita cuma 1 aja. Dari sifat Nurin itu apa dia? Ya, silakan tulis.
Hati-hati ya. Waktunya 5 menit lagi ya, kelompok 3, kelompok 4. Ini sudah selesai, disatukan lagi ya lembarnya. Sudah disatukan. Ya. Mobil, warna merah. Mana hasil kerja kelompok 2? Ini ya. Yakin jawabannya? Yakin. Kelompok 1 mana jawabannya? Kelompok 1? Kelompok 1 main apa? Suzan nanya lo, udah selesai? Yakin gak dengan jawabannya kelompok 1? Enggak. Ada yang enggak, ada yang yakin nih, gimana nih? Alivia? Gimana tadi hasil kerjanya? Bisa? Kerja sendiri atau tidak kerja atau bagaimana? Sudah? Kelompok 3, kelompok 4? 3 menit lagi ya? 3 menit lagi harus selesai. Jangan ada yang mukul-mukul meja sayang, masih belum selesai. Kelompok 3, kelompok 4 bagaimana? Habis waktunya? Sudah selesai belum? Tinggal nempel. Kelompok 3? Satu lagi. Usah tambahin 2 menit ya. 2 menit harus selesai tapi. Sudah selesai kelompok 4, kelompok 3? Kita tunggu kelompok 3 ya. Sambil menunggu kelompok 3, silakan nanti ketuanya mempersiapkan untuk menyajikan hasil. Yang sudah boleh dirapikan, yang berantakan ada sampahnya dikumpulkan sampahnya ya. Nanti dibuangnya. Dikumpulkan dulu.
Ya, hati-hati. Jangan untuk mainan ya. Sudah selesai kelompok 3? Belum? Ya, silakan buang sampahnya. Sudah selesai kelompok 3? Sebentar lagi. Oke, kita tunggu 1 menit lagi, cukup ya? Cukup. Sudah tidak ada sampah lagi. Kelompok 1 tidak ada sampah lagi. Kelompok 2 sudah dibersihkan sampahnya. Kelompok 2 tidak ada yang menjawab nih. Sudah. Kelompok 3 nanti ya beres-beresnya ya terakhir. Karena kalian terlambat, jadi kita harus menunggu kalian. Nah, beres-beresnya terakhir aja setelah kegiatan belajar nanti. Kelompok 1 siap presentasi? Siap. Ya, nanti kelompok 1 maju dulu ya. Nanti kelompok 4 siapa yang presentasi? Faris, dan nanti temennya satunya megang kertasnya ya, biar Faris baca. Ya, boleh. Nanti ketika teman-temannya sedang presentasi ke depan, nanti kita perhatikan, kita dengarkan ya. Dengarkan baik-baik, kemudian nanti kita koreksi sama-sama jawabannya betul atau tidak. Sudah selesai? Kelompok 4? Kelompok 4, kelompok 3, maaf, lupa. Faris siap? Semangat dikit Faris. Kelompok 1 siap ya? Baik, kegiatan kita diskusi sudah selesai. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Teman-teman yang lain memperhatikan ya jawaban dari kelompok 1. Ya, siapa yang mau megang lembarnya? Di tengah ya, sayang di tengah. Nih, temennya megang mic 1. Pegangin. Nah, geser. Ya udah, ini aja. Dah. Sudah? Salam dulu pelan-pelan, baru berbicara biar kami jawab salamnya dulu ya. Anak soleh. Siap. Mari kita perhatikan hasil diskusi kelompok 1. Turunin dikit sayang kertasnya. Nah, supaya mukanya nampak nih sama teman-temannya ya. Oke, siap. Mari kita dengarkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Baca penggalan teks berikut. Ya. Langsung Tazah. Nggak usah dibaca teksnya. Diskusi Pertanyaannya apa?
Diskusikan dengan teman kelompokmu mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tertera di bawah ini. Tuliskan jawabanmu pada lembar kerja yang telah disiapkan. Ya. A. Siapa sajakah tokoh yang ada di dalam cerita di atas? Jawabannya Nurin dan ayahnya. Dengar jawaban kelompok 1, siapa saja tokoh yang ada di teks atas? Jawabannya Nurin dan ayahnya. Bagaimana kelompok lain? Jawabannya betul atau salah? Betul atau salah? Kelompok 2? Nurin, Bapak Nurin dan para pekerja. Kelompok 3 bagaimana? Sama dengan kelompok 1? Atau dengan kelompok 2? Sama dengan kelompok 1. Kelompok 4 jawabannya? Nurin saja. Sama dengan kelompok 1 ya? Oh iya. Jawaban yang tepat adalah Nurin. Iya. Kelompok 1 jawabannya kurang tepat. Yang betul jawabannya adalah kelompok 4. Ya, jawabannya Nurin karena apa? Yang diceritakan dalam cerita itu hanya Nurin. Sedangkan tokoh bapak dan para pekerja tadi tidak terlalu diceritakan. Jadi tokohnya adalah Nurin. Oke, kelompok 1 belum betul ya pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan kedua. B. Jelaskan sifat yang dimiliki tokoh yang terdapat pada cerita di atas. Sifatnya adalah pekerja keras. Tokohnya siapa tadi? Nurin. Nurin. Sifatnya apa? Pekerja keras. Pekerja keras. Coba kelompok 2, sama atau berbeda jawabannya? Berbeda, apa jawabannya? Protagonis, antagonis. Kelompok 3? Sama dengan? Dibaca sayang, jawabannya apa jawabannya? Sama. Sifatnya pekerja keras. Kelompok 4? Pantang menyerah. Baik, Ustazah koreksi ya. Dari semua jawaban kalian, yang betul ada jawaban kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, Nurin adalah sifatnya pekerja keras dan pantang menyerah. Kelompok 2 masih belum tepat ya. Baik, ke pertanyaan ketiga. Dibaca dulu Soalnya dibaca dulu sayang. Jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada pada cerita di atas? Apa saja jenis pekerjaan yang ada pada cerita Nurin? Jawabannya pekerja buruh dan guru honorer. Pekerja buruh dan guru honorer. Adakah yang berbeda jawabannya? Ada kelompok 3 apa? Guru honorer ada 3. Kelompok 4? Iya, jadi yang tepat ada jawaban kelompok 1 dan 2. Pekerja buruh dan guru honorer. Kelompok 3 dan kelompok 4 belum tepat. Ya. Udah, itu kegiatan pertama. Sekarang ke kegiatan keduanya. Silakan dibuka. Oke. Nah, dihadapkan ke teman-temannya. Jadi, Ustazah, pada kegiatan kedua ini ada gambar berbeda-beda setiap kelompok. Maka perhatikan hasil kerja kelompok 1. Iya, coba dijelaskan gambar pertama. Maju dikit. Nah, coba dilihat. Yang pertama, Perhatikan ya. konsumen ikan. Konsumen ikan yang pertama pekerjaannya, kemudian kegiatan ekonominya apa ini? Konsumsi. Betul atau tidak teman-teman? Gambarnya seorang anak laki-laki sedang memakan ikan. Jenis pekerjaannya kata kelompok 1 konsumen ikan. Sedangkan jenis kegiatannya adalah konsumsi. Betul atau salah? Salah atau betul? Iya, Faris. 100 untuk Faris. Betul ya. Anak ini sedang mengkonsumsi ikan dan kegiatannya adalah konsumsi. Konsumen itu orangnya. Oke. Gambar kedua ini apa? Raisa. Nelayan. Gambar nelayan. Pekerjaannya nelayan. Kegiatannya Produksi. Betul atau salah? Betul. Yang ketiga. Gambar apa itu? Pedagang ikan. Pedagang ikan. Pekerjaannya apa di sana? Distribusi. Pekerjaannya pedagang ikan. Kegiatan ekonominya apa? Distribusi. Betul atau tidak jawaban kelompok 1? Betul. Berarti ketiga-tiga dari jawaban kelompok 1 betul semua. Semua. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Boleh silakan kembali ke tempatnya. Oke. Selanjutnya kelompok 4 siap? Siap. Maju kelompok 4. Ya, kita bergiliran ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 4, kelompok 2,
kelompok 3. Pegang mic-nya sayang, Nabil. Turun dikit biar tidak ketutupan mukanya. Oke, siap? Silakan salam, nanti berhenti sebentar supaya kami jawab dulu ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Bacalah penggalan teks berikut. Tidak usah dibaca. 2. Diskusilah dengan teman kelompokmu mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tertera di bawah ini. Tuliskan jawabanmu pada lembar kerja yang telah disiapkan. A. Siapa sajakah tokoh yang ada di dalam cerita di atas? Ya, seperti yang kita bahas tadi ya, tokoh yang di cerita di atas adalah Nurin. Kemudian nomor 2. B. Jelaskan sifat yang dimiliki tokoh yang terdapat pada cerita di atas. Sifatnya apa tadi? Tokoh Nurin bersifat pantang menyerah. Pantang menyerah. Betul ya tadi? Nomor C. Jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada di dalam cerita di atas? Pekerja buruh harian, kantor negeri, guru honorer. Tadi guru honorer dan pekerja buruh. Oke, baik, ke kegiatan keduanya. Diperlihatkan ke teman-temannya. Nah, berbeda ya gambarnya. Coba silakan dipresentasikan. Yang pertama gambar apa ini? Gambar petani buah. Petani buah kata kelompok 4. Benar atau salah? Coba kelompok 3, perhatikan. Ini petani buah atau betul atau salah? Betul, petani buah pekerjaannya. Terus kegiatannya apa ini? Produksi. Betul atau salah? Betul ya. Untuk gambar pertama betul. Gambar kedua apa? Chef. Betul atau salah nih gambarnya chef? Betul. Terus kegiatan ekonominya apa? Konsumsi. Chef kegiatan ekonomi konsumsi. Betul atau salah? Betul atau salah? Salah Zakia, betul. 100 ya untuk Zakia. Zakia masih teliti. Kalau chef itu kerjaannya apa? Memasak, ya kan? Memasak sayuran, daging, kemudian nanti dijualkan ke konsumen. Berarti kegiatannya distribusi. Berarti salah ya ini ya. Saya kasih tanda silang. Oke. Kemudian gambar ketiga. Dokter, betul salah itu teman-teman? Betul. Kegiatan ekonominya? Distribusi. Betul atau salah? Betul. Iya, kalau dokter itu kan memberikan jasa. Iya. Jadi dokter itu termasuk ke dalam distribusi. Oke. Cukup? Jawabannya betul ya. Salah satu tadi. Silakan duduk ke kursinya kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2. Iya, nggak apa-apa. Salah atau benar itu wajar. Itu namanya belajar. Belajar itu tidak selalu benar. Pasti ada sesekali kita salah. Ini saya yang dipegang. Tolong dekatkan dengan. Nah, ini agak turun dikit ya. Mukanya nampak. Silakan dibuka dengan salam. Ana Soleh. Perhatikan presentasi kelompok 3. Assalamualaikum. Oh iya 2, maaf. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah penggalan teks berikut. Diskusikan dengan teman kelompokmu mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tertera di bawah ini. Tuliskan jawabanmu pada lembar kerja yang telah disiapkan. A. Siapa sajakah tokoh yang ada di dalam cerita di atas? Nurin, Bapak Nurin dan para pekerja. Ya, tadi belum tepat ya jawabannya, hanya Nurin. Kemudian yang B. B. Jelaskan sifat yang dimiliki tokoh yang terdapat pada cerita di atas. Nurin antagonis, Bapak Nurin protagonis, para pekerja protagonis. Ya, karena nomor 1 belum tepat, jadi nomor 2 juga kurang tepat. Yang C. Jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada pada cerita di atas? Ya, jawabannya pekerja buruh, kantor-kantor negeri atau swasta, guru honorer. ya, kurang tepat ya, ada 2 dari sana. Oke, lanjut ke kegiatan kedua. Silakan ditampakkan dengan teman-temannya.
Anak soleh. Perhatikan gambar pada kelompok 2. Nah, yang pertama gambar apa itu? Akila, coba. Mic-nya kasih ke Kila. Kila, gambar apa dijelaskan Kila? Ya, gambar apa ini Kila? Pemetik teh. Pemetik teh. Terus kegiatan ekonominya? Produsen. Produsen. Kira-kira betul atau salah jawaban kelompok 2? Betul atau salah? Ya, salahnya di mana? Ada yang bisa koreksi? Di produsen. Kenapa? Iya, jawaban yang betul ada produksi. Nih, saya kasih tanda salah ya. Nih, jawabannya jenis pekerjaannya benar, tapi kegiatan ekonominya salah. Bukan produsen, tapi produksi. Kemudian ke gambar kedua. Coba Hasna, gambar kedua gambar apa nak? Pengangkut teh. Pengangkut teh. Terus kegiatannya? Salah. Distributor. Distributor. Kira-kira betul atau salah? Salahnya di mana? Distributor. Seharusnya apa namanya? Distribusi. Salah lagi ya, kurang teliti berarti kelompok 2. Yang terakhir Febi, coba mic-nya kasih ke Febi. Nah, Febi, gambar ketiga itu gambar apa? Gambar penikmat teh. Penikmat teh. Betul salah? Salah. Betul. Terus kegiatan ekonominya apa? Konsumen. Konsumen. Betul atau salah? Salah. Harusnya apa? Konsumsi. Ya, berarti kelompok 2 3 kali salah. Boleh, silakan kembali ke kursinya. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tidak apa-apa ya, betul atau salah itu adalah sebuah proses. Terakhir, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Oh iya, kelompok 3 maaf, salah saya. Tidak apa-apa ya kelompok 2, namanya belajar. Pasti ada salah, ada benar. Sini maju dikit biar teman-temannya nampak mukanya teman-teman. Assalamualaikum. Jangan jauh dekat sayang. Nggak boleh main-main, gini aja. Ini turun dikit. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusikan dengan teman kelompokmu mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tertera di bawah ini. Tuliskan jawabanmu pada lembar kerja yang telah disiapkan. A. Siapa sajakah tokoh yang ada dalam cerita di atas? Ya, tadi jawabannya Nurin. Betul atau salah? Salah. Salah. Nomor yang B. B. Jelaskan sifat yang dimiliki tokoh yang terdapat pada cerita di atas. Ya. Sifatnya Nurin adalah pekerja keras karena ia membantu keluarganya menjadi seorang pekerja buruh. Ya, betul ya jawaban kelompok 2. Sifatnya Nurin adalah pekerja keras. Kemudian yang C. Jenis pekerjaan apa saja yang ada pada cerita di atas? Ya, jenis pekerjaannya apa saja? Pekerja buruh, swasta, guru honorer. Ya, buruh swasta dan guru honorer, betul. Kemudian yang kedua, silakan dibalik biar teman-temannya lihat gambarnya. Coba Rizky dulu, gambar pertama Rizky, apa itu Ki? Sopir. Di gambarnya dilihatkan ke teman-teman sayang. Ya, sopir kata Rizky kelompok 3. Jenis kerjaannya, benar atau salah? Nah, terus kegiatan ekonominya apa? Distribusi. Betul atau salah? Benar, ya, 100. Terus gambar kedua, Zaidan apa Zaidan? Petani, betul atau salah? Betul, kegiatan ekonominya? Konsumsi. Petani, kegiatan ekonominya konsumsi, betul atau salah? Salah. Kalau petani berarti kegiatan ekonominya apa? Produksi. Ya, salah ya 1. Nih, sudah kasih tanda. Yang ketiga, coba bentar. Mic-nya dideketin sayang. Nah, bentar. Penjual sayur. Gambar ketiga. Nampak nggak? Maju dikit sayang. Nih, nampak? Penjual sayur katanya. Betul atau salah? Betul. Kemudian kegiatan ekonominya apa? Konsumsi. Penjual sayur kegiatan ekonomi konsumsi. Betul atau salah? Salah. Kalau penjual sayur berarti kegiatan ekonominya adalah distribusi. Ya, tepuk tangan ya untuk kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan kembali ke kursinya.
Nah, anak soleh. Betul atau salah itu tidak apa. Itu namanya proses belajar. Jadi tadi dari semua yang sudah tampil, yang sudah cukup bagus adalah kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 2 dan kelompok 3 ditingkatkan lagi belajar. Nah, konsentrasi dan teliti. Oke, baiklah. Kegiatan kita sudah hampir berakhir. Nah, tadi kita belajar mengenai unsur intrinsik pada teks cerita dan jenis-jenis pekerjaan. Coba unsur intrinsik cerita tadi ada 7, sebutkan 3 saja. Ada yang berani? Coba Raisa, apa Sa? Tema, latar, dan tokoh. Ya, 100. Kemudian jenis-jenis pekerjaan ada 2. Jenis pekerjaan menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Kalau jenis pekerjaan menghasilkan barang apa contohnya? Pedagang. Ini tadi petani. Oke, kalau yang menghasilkan jasa apa? Dokter, supir, apa lagi? Perawat, guru. Oke, itu ya. Kemudian kegiatan ekonomi ada 3. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau produksi apa artinya? Menghasilkan barang. Kalau konsumsi? Ada yang lain? Ayo, selain Reza. Apa Febi? Konsumsi? Menghabiskan barang. Kemudian yang terakhir distribusi. Apa artinya distribusi? Apa? Menyalurkan barang dari mana? Dari satu tempat ke satunya boleh. Dari produsen ke konsumen. Aulat, coba Rashid. Jenis kegiatan ekonomi ada 3, apa aja? Distribusi, konsumsi, konsumen. Betul atau salah? Salah. Produksi. Coba Zaidan. Pekerjaan yang menghasilkan barang apa contohnya? Menghasilkan barang. Petani. Kalau menghasilkan jasa? Dokter. Oke, baik. Selanjutnya, karena kegiatan belajar kita sudah selesai, Ustazah mau memberi kalian soal tes. Ustazah mau tahu kalian paham atau tidak materi hari ini. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hati-hati ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hati-hati ada listrik, kabel listrik. Sudah? Ya, Ustaz. Baiklah, Ustazah memberikan soal tes. Ustazah mau mengetahui sebatas mana kemampuan kalian memahami materi pada hari ini. Soal ini dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, silakan duduk. Nanti aja. Kita mengerjakan soal dulu. Karena ini mengerjakan soal berarti bukunya ditutup. Tolong kasih ke belakang 1. Ke belakang 1 ya. Tulis nama dan tanggalnya. Ke belakang 1. Kerjakan sendiri-sendiri, tulis namanya masing-masing, nama panjang. Ini saya. Cukup. 2. Ya, 1 belakang. Tolong. Tanggal 10 November. Kerjakan masing-masing. Minjem pena? Nggak ada pena? Nih, pena Faza ada. Ya. Waktunya 10 menit cukup ya, 10 soal ya. 10 menit lama. Jawabannya di angka 11 harus selesai. Yang sudah selesai boleh maju ke depan. Kalau 10 menit sebelum 10 menit boleh dikumpulkan kalau ada yang selesai.
Apa bentar? Ada yang bisa dibantu? Ya, sudah? Sini, boleh. Ya, kembali ke tempatnya. Boleh dikumpulkan? Kembali ke kursinya ya. Sambil nunggu temannya belum selesai, jangan ribut ya Zaidan. Nanti ngobrolnya Zaidan. Sini aja. Sudah? Maju ke sini, kumpulin. Sini sayang. Sini sayang. Yang udah. Sini. Sini sayang. Ya. Oh iya, kameranya dikumpul. Iya, sini. Serah mulai Zai. Ya. Bukan ya, jauh. Waktunya 3 menit lagi ya, yang belum. Sini. Tangan rapi. Yuk, rapi sayang. Ya, silakan duduk. Udah semuanya Zah. Sudah semua? Ical, nggak apa-apa Cal, masih ada 1 menit lagi Cal. Selesaikan dulu, jangan buru-buru. Sini sayang. Masih tahu Pak. Sudah semua? Anak soleh. Siapa yang belum? Salah.
sayang di meja. Ya, masih 1 menit lagi kok. Nanti dulu ya. Sabar ya. Oke Melan, dikumpulkan waktu habis. Kumpulkan ya. Waktu sudah habis. Anak soleh. Duduk yang rapi. Ya, duduk yang rapi. Baik, dengan anak-anak sudah selesai mengerjakan soal tes, maka berakhir juga kegiatan kita. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita simpulkan sama-sama dulu apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama tentang unsur intrinsik cerita. Ada 3, apa saja tadi? Tema, latar, dan tokoh. Kemudian yang kedua kita belajar adalah tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3, apa saja? Yang pertama, distribusi, produksi, konsumsi. Ya, alhamdulillah ya masih ingat sampai sekarang. Nanti itu diaplikasikan di rumah. Nah, dari kegiatan hari ini apakah menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah menyenangkan ya. Alhamdulillah juga masih semangat sampai terakhir. Ustazah ucapkan terima kasih. Nah, supaya lebih semangat lagi, Ustazah mau mengajak kalian bernyanyi. Ini lagu daerah lagu. Mari kita siap bernyanyi. Ya, mari kita nyanyikan. Ustazah hidupkan dulu ya. Ya. Ya, besok. Belum nampak ya, sabar ya. Sudah muncul? Mari sama-sama kita menyanyikan lagu daerah judulnya Ikan Pak. Supaya lebih semangat kita berdiri. Mari kita ikuti musiknya ya. Sudah mau ikut aktif dalam kegiatan kita hari ini. Sebelum kita tutup, oh ya, duduk dulu. Baik, kita tadi sudah mengerjakan soal evaluasi. Nanti setelah kegiatan berakhir, Ustazah beri soal remedial dan pengayaan ya. Soal remedialnya bagi yang mendapatkan nilai kurang dari 60 dan yang pengayaan yang lebih dari 60. Nah, 70 ke atas itu nanti dapat soal pengayaan. Nanti yang nilai 60 ke bawah dapat soal remedial. Nanti soalnya dikerjakan di rumah masing-masing. Dikumpulkan hari esok. Siap? Siap. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, pisang atau bentar mau pimpin doa? Enggak, ya. Pisang silakan dipimpin doanya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Alhamdulillah. Ustazah ucapkan terima kasih. Jika Ustazah salah, Ustazah mohon maaf ya. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam